Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada pertemuan ketiga, kita masih melanjutkan materi listrik dinamis untuk energi dan daya listrik. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan juga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada energi dan daya listrik secara keseluruhan pada listrik arus searah. Namun demikian, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran, maka nantinya setelah selesai belajar listrik arus searah, maka pada usaha dan energi siswa mampu menghitung energi dan daya listrik dengan benar setelah berdiskusi tentang aplikasi listrik searah. Maka dengan demikian, pada pertemuan ketiga ini kita tidak boleh melupakan hukum Ohm, kemudian kuat arus listrik atau hukum Kirchhoff, dan rangkaian pada seri dan paralel pada resistor. Semoga tujuan itu tercapai dengan baik sehingga dapat melewati nilai KKM. Sekarang kita lanjutkan pada energi listrik. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Maka usaha pada listrik adalah memindahkan muatan listrik. Maka pada energi potensial listrik berbanding dengan besar muatan listrik dan beda potensialnya. Maka persamaannya bahwa W sama dengan EP sama dengan Q dikalikan dengan V. Maka dengan demikian Q akan berurusan dengan yang namanya kuat arus listrik pada hukum Ohm. Sehingga pada rangkaian tertutup kuat arus listrik itu berbanding dengan muatan listrik setiap satuan waktunya. Maka setiap besaran yang dibagi dengan waktu adalah merupakan kecepatan. Yang dipindahkan muatan listrik maka merupakan kecepatan muatan listrik. Jadi I persamaannya I sama dengan Q dibagi dengan T. Jadi I merupakan kecepatan muatan listrik. Maka Q-nya sama dengan I dikalikan dengan T. Ini yang kita inginkan. Maka persamaan pertama bisa dipenuhi dengan cara bahwa E sama dengan I kali T dari Q dikalikan dengan V. Maka persamaan energi listrik menjadi E sama dengan V kali I dikalikan dengan T. Sehingga energi listrik berbanding dengan tegangan kuat arus dalam setiap waktunya. Maka dengan demikian rangkaian tertutup yang paling sederhana inilah bentuknya. Ada hambatan, ada sumber tegangan, ada penghantarnya. Maka dengan demikian hukum Ohm yang harus diikuti adalah R sama dengan V dibagi dengan I atau V sama dengan I dikalikan dengan R. Maka persamaan ini kita kembangkan menjadi I dikalikan R dikalikan I dikalikan dengan T. Maka V-nya diganti I dikalikan dengan R, I dikalikan I adalah I kuadrat, maka persamaan energi listriknya menjadi I kuadrat dikalikan R dikalikan dengan T. Bisa dipahami itu? Dari QV, QI kali T, VI kali T sekarang menjadi I kuadrat R dikalikan dengan T. Maka dengan demikian energi listrik berbanding dengan kuat arus listrik dan hambatan dalam setiap waktunya. Ini persamaannya demikian. Maka untuk 1 sekon T-nya maka persamaannya menjadi E sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R.
pada V kali I kali T, maka energinya menjadi V dikalikan dengan I. Inilah bentuk rangkaian tertutupnya, inilah persamaan-persamaannya. Sehingga energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik atau berpindahnya muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Inilah persamaan-persamaan yang bisa kita buktikan pada pertemuan kali ini. Inilah keterangan besaran-besaran yang ada pada energi listrik dalam satuan internasional. Sekarang kita lanjutkan pada daya listrik. Inilah rangkaian yang tadi kita pakai kembali, ya. Rangkaian sederhana itu ada R, ada sumber tegangan, ada yang disebut dengan kuat arus listrik yang mengalir pada penghantarnya. Maka dengan demikian, ya, maka daya listrik itu, ya, atau daya adalah kecepatan energi atau usahanya. Maka persamaannya adalah P sama dengan usaha dibagi dengan T, atau sama dengan E dibagi dengan T. Pada energi listrik tadi dengan usahanya bahwa V kali I dikalikan T, maka persamaannya menjadi V kali I kali T dibagi dengan T, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan V dikalikan dengan I. Nah, maka dengan demikian satuan V adalah volt, satuan I adalah ampere, maka volt dikalikan dengan ampere namanya watt. Maka persamaan itu terjadi pada tegangan listrik atau pada sumber tegangan. Jadi persamaan ini terjadi pada sumber tegangan, ya. Maka dengan demikian itu yang kita inginkan. Hukum ohmnya adalah V sama dengan I kali R, maka dengan demikian P sama dengan V kali I menjadi P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Bisa dipahami itu? Persamaan ini terjadi pada hambatan atau pada resistor mulai dari A sampai B. Inilah pembuktian persamaan pada daya listrik. Maka kesimpulannya yang pertama, bahwa daya listrik berbanding dengan usaha atau energi terhadap satuan waktunya. Ini persamaannya. Yang kedua, daya listrik berbanding dengan tegangan dan kuat arus listriknya. Ini persamaannya. Kemudian yang ketiga, daya listrik berbanding dengan kuat arus listriknya dan hambatannya. Ini persamaannya. Ini yang terjadi pada resistor. V kali I terjadi pada tegangannya. Maka yang keempat, energi listrik pada ujung-ujung tegangan berbanding lurus dengan tegangan dan kuat arusnya. Ini tempatnya. Kemudian yang kelima, energi listrik pada resistor berbanding lurus dengan kuadrat kuat arus dan hambatannya. Ini persamaan dan tempatnya pada resistornya. Maka dengan demikian, inilah seluruh besaran-besaran keterangannya dalam satuan internasional. Semoga bisa dipahami. Inilah cara mudah membuktikan pada daya listrik. Kita lanjutkan pada penerapan yang pertama. Ini yang disebut sebagai rangkaian seri pada resistor. Artinya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini sudah diketahui 0,5 ampere. Maka pada 1 ohm kuat arusnya 0,5 ampere. Pada 2 ohm satuannya juga kuat arusnya 0,5 ampere. Pada 3 ohm juga 0,5 ampere. Yang belum diketahui adalah tegangannya. Sekarang kita ambil satu persatu. Inilah yang disebut dengan rangkaian seri resistor. Maka dengan demikian hambatan penggantinya dapat dicari dari R1 1 ohm, I-nya 0,5 ampere pada I1, maka disebut dengan V1. Ini V1-nya. Kemudian R2 sama dengan 2 ohm, kuat arusnya sama, V2. Ini wilayahnya.
Kemudian R3 adalah 3 ohm, ini wilayahnya disebut dengan V3. Maka yang kita hitung sekarang adalah pada rangkaian seri penggantinya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka dengan demikian RS sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dalam satuan ohm, maka RS-nya ketemunya 6 ohm. Jadi 1, 2, 3 ini diringkas menjadi satu hambatan besarnya 6 ohm atau lebih besar dari hambatan pada masing-masing dalam rangkaian. Karena kuat arusnya sudah ada, RS-nya sudah ada, R1, R2 sudah ada, maka kita hitung tegangan pada masing-masing hambatan dan hambatan penggantinya. Maka dengan demikian V1-nya sama dengan I1 dikalikan dengan R1. Perhatikan dari sini, ya. Maka dengan demikian 0,5 dikalikan 1 sama dengan 0,5 volt. V2-nya, V2 I2 kali R2, 0,5 dikalikan 2, 1 volt. Kemudian pada V3, I3 R3 sama dengan 0,5 kali 3, 1,5 volt. Maka kalau dijumlah ini, ya, 0,5 tambah 1, 1,5 ditambah 1,5, maka ketemunya 3 volt. Maka tegangan seluruhnya adalah pada tegangan seri, kuat arus seri, dan hambatan seri, maka 0,5 dikalikan 6 adalah 3 volt. Berarti V1 ditambah V2 ditambah V3 ketemunya 3 volt. Inilah yang terjadi pada rangkaian seri. Maka dengan demikian energi listriknya pada masing-masing hambatan dan juga energi total pada rangkaian, maka dengan demikian E1 sama dengan I kuadrat I1 kuadrat R1. Ya. Maka indeksnya 1 semua, ya. Maka setengah dikalikan 1/4 Joule. E2 I2 kuadrat R2, maka setengah kuadrat kali 2 setengah Joule. Kemudian E3 I3 dikuadratkan dikalikan R3 sama dengan setengah kuadrat kali 3, 3/4 Joule. Maka dengan demikian kalau ketiga-tiga ini kita jumlah, ya, 1/4 ditambah setengah ditambah 3/4, maka sama saja 1 ditambah 2 ditambah 3, maka ketemunya adalah 6/4. Sehingga energi total keseluruhannya adalah I seri dikuadratkan dengan RS, maka setengah kuadrat dikalikan 6, ketemunya adalah 6/4. Ini tadi sudah disebut 6/4. Maka dengan demikian E1 ditambah E2 ditambah E3. Ini mengikuti V1, V2, V3, energinya juga dijumlah E1, E2, E3 sama dengan 6/4 Joule. Sekarang daya listriknya, baik pada masing-masing ataupun pada totalnya. Maka dengan demikian ini sebenarnya dikalikan T, dikalikan T, ya. Karena dalam 1 sekon, maka ini juga dikalikan T dalam 1 sekon dibagi 1 sekon, maka P1 I kuadrat I1 kuadrat R1 1/4 watt, ya. Kemudian P2 I2 kuadrat kali R2 setengah watt, yang ini kita ikuti pada energinya. Kemudian P3 sama dengan I3 kuadrat dikalikan R3, 3/4 watt. Ini kalau dijumlah, ya, ketemunya juga harus 6/4. Maka P seluruhnya adalah I seri kuadrat RS dikalikan RS sama dengan juga 6/4 watt. Maka sama saja kesimpulannya, ya. P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan PS. Jadi tegangan, energi, dan daya listriknya harus dijumlah dari masing-masing besaran yang diikutinya. Itulah penerapan pertama. Maka dengan demikian energi dan daya listrik rangkaian seri adalah jumlah
energi dan daya listrik pada masing-masing hambatan. Pelan-pelan membuktikan persamanya karena ini langsung pada penerapannya. Kita lanjutkan pada penerapan kedua, kita ambil pada rangkaian paralel. Maka dengan demikian ya, kita lihat di sini pada rangkaian paralel ada 3 ohm, ada 6 ohm, V-nya tegangannya 6 volt. Maka arus yang melewati dari Z ke U adalah 3 ampere, V ke Y 2 ampere, W ke X 1 ampere. Artinya kuat arusnya berbeda, tegangannya sama. Kita lihat 6 dibagi 3 ketemunya 2, 6 dibagi 6 ketemunya 1. Itulah yang disebut dengan rangkaian paralel resistor. Maka dengan demikian rangkaian tertutupnya adalah rangkaian paralel pada 2 hambatan, sehingga hambatan penggantinya sekarang kita lihat pada UZ. Maka V-nya 6 volt, I-nya 3 ampere, R-nya 0. Tidak ada hambatannya sini. Kan tidak ada hambatannya. Kemudian pada VY adalah V1. Ini kita sebut V1 ya. V1-nya 6 volt, I1-nya 2 ampere, R1-nya 3 ohm. Maka dengan demikian ini 6 dibagi 3 ketemunya 2. Berarti betul ini ya. Kemudian pada WX, maka V2 juga 6 volt, ini sama, I2-nya 1 ampere, R3-nya 6. Maka dengan demikian 6 dibagi 6 adalah 1. Maka rangkaian penggantinya, maka RP sama dengan R1 dikalikan R2 dibagi jumlah keduanya, maka dengan demikian 3 kali 6 dibagi dengan 9, maka RP-nya sama dengan 2 ohm. Ini 18 bagi 9 ya. Maka sekarang ini sudah ketemu, sehingga karena tegangannya sama, maka yang dicari betulkah ketemunya 1 ampere dan 2 ampere atau 3 ampere. Maka dengan demikian kuat arus masing-masing resistor dan kuat arus rangkaiannya, maka I1 sama dengan V1 dibagi R1, maka 6 dibagi 3 ketemunya 2 ampere. Maka ini sesuai ya. Kemudian WX-nya I2 sama dengan V2 dibagi R2 adalah 6 dibagi 6, I2-nya adalah 1 ampere. Maka 1 ditambah 2 ketemunya 3 ampere. Maka dengan demikian UZ-nya adalah I sama dengan V dibagi RP, maaf ya, ini dibagi dengan RP adalah 6 dibagi dengan 2 sama dengan I-nya 3 ampere. Inilah kuat arus yang terjadi, merupakan jumlah atau sebagai hukum Kirchhoff pertama, bahwa I sama dengan I1 ditambah I2. Ya, hukum pertama Kirchhoff ya. Sekarang energi yang diperoleh pada masing-masing hambatan atau pada total rangkaiannya, maka E1 sama dengan I1 kuadrat R1, maka 2 kuadrat ini ya, dikalikan 3, 12 Joule. Kemudian E2 R2 kuadrat R2, maka 1 kali 6, 6 Joule. Maka dengan demikian ini sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff di jumlah, maka 12 ditambah dengan 6 adalah 18. Maka energi totalnya I kuadrat dikalikan RP, maka 3 kuadrat dikalikan 2 akan ketemu 18. Artinya hukum pertama Kirchhoff diikuti oleh energi pada masing-masing hambatannya. Maka 12 ditambah 6 sama dengan 18. Sekarang kita lihat pada energinya. Ini diambil pada waktu T sama dengan 1 sekon, maka P1 sama dengan I1 kuadrat dikalikan R1. Ini 1 sekon dibagi 1 sekon, jadi tidak ada pengaruhnya, menjadi 12 watt. Maka P2-nya sama dengan I2 kuadrat dikalikan R2 sama dengan 6 watt. Maka dengan demikian sudah diikuti oleh E1 E2 atau E1 tambah E2,
maka ini adalah P1 ditambah P2, ketemunya 18 watt. Maka P totalnya I dikalikan dengan RP sama dengan 18 watt. Maka I1 ditambah I2 diikuti E1 ditambah E2, diikuti oleh P1 ditambah P2. Maka dengan demikian kesimpulannya, energi dan daya listrik pada rangkaian paralel adalah jumlah energi dan daya listrik pada masing-masing hambatannya. Inilah cara membuktikan ya, bahwa pada rangkaian paralel dan pada rangkaian seri itu tetap sama kesimpulannya. Jadi harus dijumlah I1 tambah I2, E1 tambah E2, P1 ditambah P2. Maka dengan demikian itulah yang dapat disimpulkan dari penerapan pertama dan penerapan kedua. Sekarang kita ambil pada penerapan yang ketiga, yaitu rangkaian campuran atau kombinasi. Jadi R1 dengan R2 diparalel, kemudian diserikan dengan R3. Ini adalah disebut dengan rangkaian kombinasi. Tegangannya 6 volt, I1-nya belum ketemu, I2-nya belum ketemu, I3-nya juga belum ketemu, I-nya juga belum ketemu. Maka dengan demikian, hitunglah energi listrik masing-masing ya, hambatan dan energi listrik rangkaian dari gambar tersebut. Maka dengan demikian pembahasannya, RP adalah dari 1 dan 2 ini. Maka dengan demikian RP-nya sama dengan R1 kali R2 ditambah jumlah keduanya. Maka dengan demikian 18 kali 36 ya, dibagi dengan 18 ditambah 36. Maka dengan demikian ketemunya adalah 12 ohm. Ini yang ketemunya 12 ohm pada paralel pertama, kemudian diseri dengan R3. Maka RS-nya merupakan fungsi RP dengan R3. Maka RS-nya sama dengan RP ditambah R3. Ini ditambah ini, maka dengan demikian RS-nya sama dengan 12 ditambah 6, ketemunya 18 ohm. Jadi seluruhnya ini dari A sampai C adalah 18 ohm. Sekarang kita lihat, kita harus mencari kuat arusnya. Setelah ketemunya RS, maka dengan demikian kuat arus pada rangkaian adalah I sama dengan V dibagi dengan RS ya, ini. Maka 6 dibagi 18 sama dengan 1/3 ampere. Jadi ini I-nya sama dengan 1/3 ampere. Maka kita tinggal mencari I1 dan I2, maka kita turut satu persatu sekarang. Tegangan pada rangkaian ada dua bagian, A dan B, B dan C. Maka ini adalah RP, ini adalah serinya. Maka dengan demikian pada VAB ini ya, ada I dan RP. RP-nya sudah ketemu 12 ya. Maka dengan demikian VAB sama dengan I ya, ini dikalikan dengan RP, maka sama saja 1/3 kali 12, VAB-nya 4 volt. Jadi A dan B, A sampai B adalah 4 volt. Maka sekarang kita lihat pada BC-nya. Maka BC adalah I dikalikan dengan R3. I-nya adalah 1/3, maka VBC sama dengan I kali R3. Maka dengan demikian 1/3 kali 6. Ini. Maka VBC sama dengan 2 volt. Maka VAB ditambah VBC 2 ditambah 6 tambah 4 sama dengan 6. Maka pekerjaan ini betul. Nah, sekarang kita lihat pada kuat arus yang mengalir pada I1 dan I2. I1 dan I2 wilayahnya adalah AB. Maka dengan demikian I1 VAB R1. Wilayahnya pada AB, maka I1 fungsinya VAB dan R1. Maka I1 sama dengan VAB dibagi R1,
adalah 4/18 ampere. Kita biarkan seperti ini, yang penting nanti dijumlah ketemunya sama adalah sepertiga. Maka dengan demikian pada I2 VAB dan R2, maka dengan demikian I2 sama dengan VAB dibagi R2 sama dengan 4/36. 36 dibagi 18 berapa? 2. 2 kali 4 berapa? 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. 12/36, maka sepertiga ampere. Maka dengan demikian ya, kita bisa menemukan bahwa ini betul jumlahnya 4/18 ampere ya, dan 4/36 ampere kalau diringkas menjadi sepertiga jumlahnya. Maka sekarang kita hitung pada energi listriknya. Sekarang kita hitung pada yang ini, bagian ini. I1 dan I2, maka E1 VAB ini sama ya. VAB dan I1. Boleh menggunakan I1 kalau tidak ingin menggunakan R1. Maka dengan demikian E1 sama dengan VAB dikalikan I1. Maka 4 dikalikan 4/18. Maka E1-nya 8/9. Nah, ini mengatakan berapa? 4 kali 4, 16. 16 bagi 2, 8. 18 bagi 2, 9. Maka ini 8/9. Kemudian pada I2, maka menjadi E2. Wilayahnya adalah VAB dan I2. Maka dengan demikian E2 sama dengan VAB dikalikan dengan I2, maka ketemunya 4 dikalikan 4/36. Kan itu. Ini berapa? 1/9 kan ya. Maka ketemunya adalah 4/9. 36 bagi 4, 9. Maka 1/9 kali 4, 4/9. Maka dengan demikian E1 dan E2, ya ini E2 maaf ya. E1 dan E2 ini wilayahnya pada AB. Maka dijumlahkan 8 ditambah 4 berapa? 12. Nah, 12/9 kan itu. Maka kalau dibagi 3 semua menjadi berapa? 4/3 kan itu. Maka dengan demikian E pada AB dari seluruhnya, maka miliknya adalah I. Ya. Maka dengan demikian ini bedanya, ini I2, kalau AB seluruhnya adalah I. Maka VAB sama dengan EAB sama dengan VAB dikalikan I, sehingga ketemunya adalah 4 dikalikan sepertiga. Maka ketemunya adalah 4/3. Kita ulangi di jumlah 8 ditambah 4, 12 bagi 9 ya. Kalau dibagi dengan 3, 12 dibagi 3, 4, 9 bagi 3 adalah 3. Maka E1 ditambah dengan E2. Ini mohon maaf seharusnya E2. Maka dengan demikian ya, sekarang kita lihat pada R3. R3 itu wilayahnya adalah BC ya. Maka EBC sama dengan VBC kali I sama dengan ini. Sehingga EBC sama dengan VBC dikalikan dengan I, maka 2 dikalikan sepertiga. VBC-nya adalah 2 ini. I-nya adalah sepertiga, sama dengan ini sepertiga. Maka ketemunya adalah 2/3. Sekarang AB ditambah dengan BC. Ini sudah dijumlah nih tadi ya. AB ditambah BC, maka ini dijumlah juga. EAB ditambah EBC, maka sama saja 4/3 ditambah 2/3. Ketemunya 6/3. Nah itu. 6 bagi 3 adalah 2 Joule. Maka energi total rangkaiannya adalah E pada V dikalikan dengan I. I-nya ketemunya sepertiga. Maka dengan demikian E sama dengan V kali I. Maka E sama dengan 6 dikalikan sepertiga. Maka E-nya ketemunya 2 Joule. 4/3 ditambah 2/3, 6/3, ketemunya 2 Joule. Itulah keseluruhan
Maka kalau sudah dijumlahkan satu per satu, maka akan kembali seperti semula. 4 ditambah 2 volt, 4 volt tambah 2 volt, 6 volt. Kan ya? 8 per 9 ditambah dengan 4 per 9. Ya. Maka ketemunya 4 per 3. 4 per 3 ditambah 2 per 3. Ketemunya 2 Joule. Maka 6 per 3. Itulah pada penerapan yang ketiga. Inilah keseluruhan materi yang dapat dia sampaikan pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini. Semoga dari materi energi dan daya listrik sampai ke penerapannya ini mempermudah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada energi dan daya listrik, juga pada listrik arus arah atau listrik dinamis. Selalu semangat belajar, ya. Itulah semboyannya, harus semangat belajar. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.